Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang asimilasi dan disimilasi. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang asimilasi. Asimilasi adalah, dalam kamus ilmiah, asimilasi adalah penyamaan atau penyelarasan. Penyelarasan di sini apabila dikaitkan dengan ilmu morfologi berarti penyelarasan antara dua fonem yang tidak sama menjadi sama. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Hal ini terjadi akibat dari bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam bahasa Arab, asimilasi ini terjadi ketika suatu bunyi terkontaminasi oleh bunyi lain di dekatnya, sehingga menyebabkan bunyi itu mirip atau terdengar sama dengan bunyi lain di dekatnya. Adapun contoh asimilasi ini seperti pada kata istibaro dan istibaro. Ada dua huruf, yaitu huruf ta yang bersifat tipis bertransformasi menjadi huruf to yang bersifat tebal. Adapun tujuannya untuk mempermudah pelafalan. Adapun unsur-unsur asimilasi dibedakan berdasarkan perbedaan jenis dan bentuknya yang mencakup aspek-aspek berikut ini. Yang pertama yaitu bunyi yang mempengaruhinya. Adapun bunyi yang mempengaruhinya yaitu bunyi vokal dan konsonan yang merupakan bunyi lain, baik yang terletak sebelum atau sesudahnya, dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berpindah, baik berpindah sifatnya ataupun tempat keluarnya. Yang kedua yaitu bunyi yang dipengaruhinya. Adapun bunyi yang dipengaruhinya yaitu bunyi vokal atau konsonan yang berpindah makhraj atau sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh bunyi yang mempengaruhinya. Adapun yang ketiga yaitu bentuk asimilasi. Bentuk asimilasi di sini yaitu bentuk perpindahan atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya dan selalu membentuk bunyi yang serupa dengan bunyi yang mempengaruhinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Halimah Amalia. Pembagian dan macam-macam asimilasi. Yang pertama yaitu pembagian asimilasi menurut letak bunyi yang diubah. Terbagi menjadi dua yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Yang mana asimilasi progresif ini asimilasi yang terjadi ketika bunyi sebelumnya mempengaruhi bunyi sesudahnya, seperti dalam kata istada menjadi izdada. Kemudian berikutnya yaitu asimilasi regresif. Asimilasi ini terjadi ketika bunyi sesudahnya mempengaruhi bunyi sebelumnya, seperti dalam kata min ba'du menjadi dalam pelafalannya menjadi mim ba'du. Kemudian berikutnya yaitu pembagian asimilasi menurut jarak kedekatan antara dua bunyi. Terbagi menjadi dua yaitu asimilasi langsung dan asimilasi tidak langsung. Yang pertama asimilasi langsung, yaitu asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang berdekatan dan tidak dipisah oleh bunyi huruf lain, seperti dalam kata istahama, izdahama. Kemudian berikutnya asimilasi tidak langsung. Asimilasi ini terjadi ketika bunyi antara dua bunyi yang di antara kedua bunyi tersebut terdapat pemisah oleh satu bunyi, seperti kata siroto dan siroto. Kemudian berikutnya pembagian asimilasi dari segi kekuatannya.
terbagi menjadi dua, asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total ini yaitu perubahan suatu bunyi hampir menyerupai bunyi lain atau pergantian bunyi yang dipengaruhi seperti bunyi yang mempengaruhinya, seperti dalam contoh asyamsu. Kemudian asimilasi parsial yaitu perubahan bunyi menjadi bunyi lain yang seperti terlihat seperti contoh yanibtu. Kemudian berikutnya pembagian asimilasi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, asimilasi dari segi tempat keluarnya bunyi dan asimilasi dari segi tempat keluarnya bunyi fil makharij, yaitu perubahan suatu bunyi pada bunyi huruf lain, seperti dalam kata in ba'atha, im ba'atha. Kemudian asimilasi dari segi sifat bunyi, perubahan bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengannya. Kemudian yaitu pembagian asimilasi dari segi jenis-jenis bunyinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asimilasi antara bunyi konsonan, yang kedua asimilasi antara bunyi vokal, dan yang ketiga asimilasi antara bunyi konsonan dengan vokal. Yang pertama, asimilasi antara bunyi konsonan, yaitu asimilasi yang terjadi di antara bunyi-bunyi konsonan seperti kata anta, seperti terdapat antara zai dengan ta, nun dengan ba, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, asimilasi antara bunyi vokal, yaitu asimilasi yang terletak di antara bunyi-bunyi vokal seperti contohnya terdapat dalam contoh berikut ini, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, asimilasi antara bunyi konsonan dengan vokal, yaitu asimilasi yang terdapat di antara bunyi-bunyi konsonan dan bunyi vokal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, efek bunyi konsonan terhadap vokal. Yang kedua, efek bunyi vokal terhadap bunyi konsonan. Efek bunyi konsonan terhadap vokal ini seperti menjadi tebal, al-mufahhamah, bunyi-bunyi vokal yang terletak setelah bunyi-bunyi yang bersifat tebal, seperti dalam kata to'ir, dobit, dan lain-lain. Kemudian efek bunyi vokal terhadap bunyi konsonan seperti menjadi lebih majunya tempat keluar huruf qaf, seperti itu, dekat dengannya. Kemudian yaitu pembagian asimilasi dari segi jenis-jenis bunyinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asimilasi antara bunyi konsonan, yang kedua asimilasi antara bunyi vokal, dan yang ketiga asimilasi antara bunyi konsonan dengan vokal. Yang pertama, asimilasi antara bunyi konsonan, yaitu asimilasi yang terjadi di antara bunyi-bunyi konsonan seperti kata anta, seperti terdapat antara zai dengan ta, nun dengan ba, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, asimilasi antara bunyi vokal, yaitu asimilasi yang terletak di antara bunyi-bunyi vokal seperti contohnya terdapat dalam contoh berikut ini, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, asimilasi antara bunyi konsonan dengan vokal, yaitu asimilasi yang terdapat di antara bunyi-bunyi konsonan dan bunyi vokal terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, efek bunyi konsonan terhadap vokal. Yang kedua, efek bunyi vokal terhadap bunyi konsonan. Efek bunyi konsonan terhadap vokal ini seperti menjadi tebal, al-mufahhamah, bunyi-bunyi vokal yang terletak setelah bunyi-bunyi yang bersifat tebal, seperti dalam kata to'ir, dobit, dan lain-lain. Kemudian efek bunyi vokal terhadap bunyi konsonan seperti menjadi lebih majunya tempat keluar huruf qaf, seperti itu. Pengertian disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Disimilasi mempunyai tujuan tersendiri sama halnya dengan tujuan asimilasi, yaitu untuk mempermudah pelafalan bunyi dan untuk memperluas fleksibilitas otot ketika melafalkannya. Disimilasi merupakan fenomena yang ada pada setiap bahasa. Dalam bahasa Arab,
Disimilasi terjadi jika keadaan dalam satu kata terdapat dua atau lebih dari bunyi konsonan. Bunyi yang paling akhir dari kedua bunyi tersebut digantikan menjadi bunyi lain atau panjang. Contoh dalam kata dasa. Dalam kata ini terkumpul 3 bunyi konsonan, yaitu sin yang bertasjid dan sin yang terakhir. Maka sin yang terakhir diganti menjadi bunyi lain atau panjang, yaitu alif panjang, sehingga kata tersebut menjadi dasa. Seperti yang terdapat dalam firman Allah, wa qad khaba man dassaha. Quran Surat Asy-Syamsi. Unsur-unsur disimilasi ada 3. Yang pertama, bunyi yang mempengaruhinya. Yang kedua, bunyi yang dipengaruhinya. Dan yang ketiga, bentuk disimilasi. Yang dimaksud bunyi yang mempengaruhinya yaitu bunyi konsonan atau vokal yang mempengaruhi bunyi lain, baik yang terletak sebelum atau sesudahnya, dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berubah, baik berubah sifatnya ataupun tempat keluarnya. Yang dimaksud bunyi yang dipengaruhinya yaitu bunyi vokal atau konsonan yang berpindah makhraj atau sifatnya yang disebabkan oleh pengaruh bunyi yang mempengaruhinya. Yang dimaksud bentuk disimilasi yaitu bentuk perpindahan atau perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya dan selalu membentuk bunyi yang berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pembagian dan macam-macam disimilasi. Pembagian disimilasi dari segi letak pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu disimilasi progresif dan disimilasi regresif. Disimilasi progresif yaitu disimilasi yang mana bunyi di belakangnya mempengaruhi bunyi yang ada setelahnya. Dan disimilasi regresif yaitu disimilasi yang mana suatu bunyi mempengaruhi bunyi huruf yang berada sebelumnya. Dan pembagian disimilasi dari segi jarak antar bunyi yaitu dibagi menjadi 2, yaitu disimilasi langsung dan disimilasi tidak langsung. Disimilasi langsung yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya berada dekat dengan bunyi yang dipengaruhinya, dan kebalikan dari disimilasi langsung yaitu disimilasi tidak langsung, di mana bunyi yang mempengaruhinya tidak berdekatan atau berjauhan dengan bunyi yang mempengaruhinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hal-hal yang terdapat antara asimilasi dan disimilasi. Di antara asimilasi dan disimilasi ini terdapat titik persamaan dan perbedaan yang dari keduanya. Yang pertama, di dalam semua bahasa, kejadian atau fenomena asimilasi ini lebih banyak dibandingkan disimilasi, dan asimilasi ini lebih populer daripada disimilasi. Kemudian yang kedua, asimilasi dan disimilasi keduanya ini memiliki peranan untuk mempermudah dan meringankan pelafalan. Kemudian yang ketiga, asimilasi ini serupa dengan disimilasi karena keduanya itu serupa dalam bentuknya dan efeknya terhadap dua bunyi yang saling berdekatan. Yang keempat, asimilasi berbeda dengan disimilasi karena asimilasi ini merupakan merubah suatu bunyi menjadi bunyi lain yang sama dengan bunyi yang ada di dekatnya. Demikian juga disimilasi ini merubah suatu bunyi pada bunyi yang lain yang berbeda dengan bunyi yang ada di dekatnya. Nah, jadi disimilasi ini merupakan kebalikan dari bunyi asimilasi. Kalau asimilasi itu dia menyamakan atau bertugas untuk membuat bunyi yang tadinya berbeda menjadi sama atau hampir sama. Nah, kalau disimilasi sebaliknya, dia yang membuat dua bunyi yang sama menjadi berbeda. Contoh ada kata sarjana. Kata sarjana dalam bahasa Indonesia secara diakronis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sajana.
Dalam kata sajana ini terdapat dua bunyi je, se a je a, ne se a je ne a. Konsonan aplikatif apikopalatal je. Yang ada dua ini je-nya diubah menjadi konsonan getar laminopalatal r. Nah, sehingga kata sajana ini dalam bahasa Sanskerta menjadi kata sarjana dalam bahasa Indonesia. Perbedaan yang kelima, asimilasi ini terkadang merubah suatu bunyi tanpa merubahnya menjadi fonem-fonem lain, berbeda dengan disimilasi yang merubah suatu bunyi menjadi fonem lain. Hal ini berarti bahwasannya asimilasi ini tidak terpaku memperhatikan kandungan makna dan disimilasi ini lebih banyak memperhatikan konteks makna daripada pelafalan. Yang keenam, asimilasi ini bisa menjadi asimilasi parsial atau asimilasi total, akan tetapi disimilasi ini hanya terdapat disimilasi total saja seperti yang ditemukan dalam semua keadaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.